ini hanya kajian rutin biasa mereka lakukan. Surah Al-Baqarah 184 itu dengan clear mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan turunnya Quran. Itu yang pertama. Dan kalau dari lihat jumlah atau nama bulan yang disebut di Quran, hanya Ramadan yang disebut di Quran. Sementara kalau ada yang nanya, Allah itu nyiptakan bulan itu berapa? Dari dulu 12 bulan. Jadi kalau ada yang nanya, ini kok bulan itu 12 jam, kok 24 jam, seminggu kok 7, dari sononya. Dari sononya itu dari Allah SWT menetapkan. Mana ayatnya? Di surat Taubat nomor 9 ayatnya 36. Ini saya nyebutnya, kiai saya dulu nyebutnya ayat QQ 9 Q 3 tambah 6 Q jadi tombol ya. Itu kan. Inna iddata syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 yang disebut dalam Lauhul Mahfuz. Di situ kata fi kitabillah, bukan Al-Quran ya. Jadi di Quran itu banyak kata kitabillah. Kalau nggak tahu ceritanya, mesti terjemahkannya Quran. Enggak, itu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu di dalam kitab yang lain dikatakan adalah terbuat dari kata, bentuknya mudhaf ilaih. Lauhul Mahfuz. Lauh itu tempat yang datar, lurus, luas. Mahfuz itu terlindungi, terprotek. Saya bayangin itu tempat bentuknya lempengan dan diproteksi. Bahasa kasarnya server. Bentuknya seperti itu diproteksi. Siapa yang proteksi? Allah. Karena di dalam riwayat dikatakan di malam Lailatul Qadar banyak jin ifrit mau deketi Lauhul Mahfuz, mau ngehack. Bahasa ngehack gitu ya ujar sekarang. Ngehack itu apa ya? Ngehack itu mau jebol Lauhul Mahfuz. Karena di Lauhul Mahfuz itu informasi orang sejagat dari Nabi Adam sampai manusia paling akhir ada. Rancangan programnya ada. Tanggal berapa sih? Tanggal 4 jam 5 4 Pak Didi pidato. Zaman dulu sudah ada. Sudah ada ceritanya. Jadi saya itu nggak pernah khawatir. Makanya saya ketemu begini itu bukan maunya kita. Paham nggak? Bapak semua kesini digerakkan oleh yang maha menggerakkan, Allah SWT. Jadi saya kalau ketemu orang baik, alhamdulillah. Ketemu orang nggak baik, alhamdulillah. Ketemu orang tidak baik, alhamdulillah, sama aja. Cuman kita doa mudah-mudahan jangan. Kalau nggak buat memang kita jadi nanti lain kan sikap kita. Jadi datanya sudah di sana. Termasuk Allah ngatur sebulan 30 hari atau 29 hari atau seminggu 7 hari, setahun 12 bulan itu Allah sudah atur. Dan gak akan meleset 1 detik pun. Kalau meleset 1 detik memang dikehendaki oleh Allah, dan memang Allah memang maunya begitu. Itu urusan Allah. Tapi selama sampai detik hari ini gak ada yang meleset. Memang ketentuannya begitu. Jadi 12 bulan itu minha arba'atun hurum, 4 yang hurum. Nah, hurum itu bahasa Arab, artinya zamannya dari haram. Haram pernah ngaji ya dulu di rumah Bapak ya. Apa artinya? Haram. Yang pertama nggak boleh. Babi itu haram dimakan. Babi tidak boleh dimakan. Nyolong haram. Nyolong tidak boleh. Tapi kita punya kata masjidil haram. Apa artinya? Masjid yang nggak boleh begitu. Nah, itu artinya haram yang arti yang kedua, yaitu suci. Maka minha arba'atun hurum, artinya dari 4 bulan itu yang hurum atau yang suci adalah 4. Apa aja? 3 berkaitan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Namanya juga Muharram. Terus yang terpisah Rajab. Karena haram itu adalah bulan suci, hurum itu jamak dari haram-haram itu, maka saya kalau nyebut bulan Dzulqa'dah, bulan
Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab diembel-embeli bulan suci. Bulan suci Dzulqa'dah, bulan suci Dzulhijjah, bulan suci Muharram, bulan suci Rajab. Tapi orang jarang nih ngomong. Sedangkan Ramadan enggak. Karena ayat yang menjelaskan di surat Taubat 36 itu makna hurum di situ nggak boleh perang. Nah 4 bulan ini Nabi nggak boleh perang. Justru di Ramadan Nabi perang. Perang apa? Badar. Apalagi Kondak dan perang-perang kecil yang lain. Oleh karena itu disematkan di ujung ayat. Waman syahida minkum syahra falyasum. Maka siapa yang menyaksikan atau berada di bulan itu, bulan Ramadan maksudnya, hendaklah berpuasa. Nah, sekarang kita udah punya nama untuk bulan Ramadan, yaitu Syahrul Quran yang pertama, yang kedua Syahrus Syiyam. Apalagi bulan Ramadan bulan sabar, sebut Syahrus Sabar. Bulan Ramadan bulan menolong permohonan Syahrul Muasa. Bulan Ramadan jadi orang berguna, Syahrul Gunawan. Ya dong. Ya, coba kita ulangi lagi. Bulan Ramadan sabar, Syahrul Sabar. Bulan Ramadan tolong menolong, Syahrul Muasa. Bulan Ramadan jadi orang berguna, Syahrul Gunawan. Haji Reno. Pak Reno ini kalau nggak salah dulu pernah main sinetron Syahrul Gunawan ya. Gantengnya 11 enggak 11.3 sampai jam 3. Ya jauh dikit. Jadi gitu ya. Nah, di Ramadan Allah kasih 3 fasilitas. Fasilitas pertama apa? Pintu surga dibuka. Fasilitas kedua neraka ditutup. Fasilitas ketiga setan diikat. Kembali lagi, kita kalau belajar Quran, belajar hadis, jangan tanda kutip nekat. Jangan nekat. Nerjemahin dari terjemahan terus ceramah, jangan, bener percaya saya deh. Nanti kebablasan keliru. Padahal kalau kita baca ayat seperti saya, inna iddata syuhur indallah, satu-satu diirobin, inna sesungguhnya iddata bilangan-bilangan itu satu-satu diirobin. Kalau di Quran, belajar Quran itu tahap pertama untuk jadi penafsir itu ngerti i'rab. I'rab itu kedudukan kalimat di dalam setiap kalimat yang ada di Quran. Itu harus tahu. Mana ini fi'il, mana ini isim, mana ini huruf. Huruf pun ada faedah, namanya kitabnya Faidal Huruf. Mana ini dorof zaman, mana dorof makan, mana jer, mana majrur, mana naat, mana man'ut, mana idofat, mana mudoh ilaih. Begitu. Nah, saya itu punya kursus namanya kursus bahasa Arab. Saya dirikan tahun 2008. Siswa pertamanya 100. Siswa tahun kedua tinggal separuh, sekarang tinggal 10. Padahal nggak bayar. Kemarin ada anak S2 dari IPWI membuat video tentang proses pembelajaran di AAI di tempat saya. Salah satunya menyoroti tentang pendidikan yang gratis untuk orang dewasa, yaitu bahasa Arab. Saya cerita, tapi untungnya tidak direkam, bahwa seandainya kursus gratis ini dipakai orang, insya Allah kita di IWM ini kalau bicara Quran, bicara hadis nggak nekat, karena takut keliru ya. Semuanya pakai referensi, pakai tafsir, pakai syarah. Nah, ini tadi hadis saya nggak baca langsung ya, saya baca dari syarahnya. Jadi ini hadisnya ada 2 hadisnya. Yang pertama dari Imam Bukhari, Imam Muslim, kalimatnya idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan. Futihat itu fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul itu fi'il madhi yang fa'ilnya diumpetin, naibul fa'ilnya siapa? Allah. Jadi kalau terjemahan gini jadinya, jika datang bulan Ramadan maka Allah membuka apa? Abwabul jannah, pintu-pintu surga, wa abwabun nar, dan pintu-pintu neraka, wa sufidati syayatin. Betulnya pun masih mabni majhul, maka fi'il madhi majhul, setan-setan diikat. Majhul itu pasif kalau bahasa Indonesianya. Jadi di situ Allahnya nggak dilihatkan, tapi karena itu bentuknya majhul, pasti ada fa'ilnya. Fa'il itu subjek.
Nah subjeknya siapa? Kita sudah tebak yang bisa buka pintu neraka, nutup pintu neraka, yang ikat setan si pemilik surga, pemilik neraka, pemilik setan, yaitu Allah. Pemilik setan maksudnya yang menciptakan setan, yang mengendalikan setan. Hadis yang kedua teksnya agak berbeda. Idza dakhala syahrul Ramadan, jikalau sudah masuk bulan Ramadan. Belakangnya sama. Iseng saya terjemahkan seperti itu, tapi begitu apa maknanya kita nggak boleh nekat terjemahinnya, harus pakai alat bantu. Ada saronya itu hadis, makanya setiap hadis itu ada kitab saronya. Dulu di sini belajar kitab Bulughul Maram, harus kita baca saronya. Apa? Subul Salam. Kita belajar Riyadhus Shalihin, kita baca saronya. Kebetulan yang kita pilih Nuzhatul Muttaqin. Kita belajar kitab fikih apapun baca saronya. Jadi waktu jelasin ini hukum apa, yang ngomong bukan Agus Arifin, yang ngomong bukan Reno, yang ngomong bukan Pak Didi, bukan, yang ngomong ulama lain. Karena mereka memang kapasitasnya jauh di atas kita. Kita tinggal merecite, membaca supaya orang tahu apa penjelasan ulama itu. Ini pun sama dengan beragama. Beragama itu dasarnya apa? Taraktu fikum amroin, aku tinggal pujar ya. Alhamdulillah, ada orang-orang soleh langsung krimis ya. Taraktu fikum amroin, aku tinggalkan dua perkara. Intamasaktum bihima, jikalau kamu berpegang pada duanya, lan tadillu abadan, kamu tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allah, bacanya kitab Allah. Kalau bapak baca itu kita buka, dengar orang yang ngerti hadis diketahui, karena dia jadi maf'ul. Kitab Allah wa sunnata rasul, dan sunnah rasul. Dibaca kitab itu ada penyebabnya, karena tadi cerita depan itu jadi maf'ul. Kalau maf'ul, kalau di pelajaran bahasa Arab dibaca fathah. Anggap kita sekarang lagi sama-sama belajar. Di hadis yang di dalam kitab Muwatta itu dikatakan kalau kamu mau selamat, nggak tersesat, dua aja pegangannya. Kitab Allah itu di sini Quran dan sunnah hadis. Pertanyaan berikutnya, apakah dari Quran dan hadis cukup? Jawabnya harusnya cukup. Harusnya cukup. Karena Quran sudah selesai, hadis sudah selesai, nggak ada tambahan. Harusnya cukup. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah operasional? Nah ini pertanyaannya. Contoh, zakat fitrah kalau menurut hadis tidak ada bunyi zakat fitrah pakai beras sama kurma. Tidak ada beras sama uang. Zakat fitrah itu kalau menurut hadis tidak ada pakai beras sama uang. Karena hadisnya cuma begini, zakatul fitrah bisa min tamar atau bisa min syair. Zakat fitrah itu satu sok tamar kurma, satu sok gandum. Kalau kita kembalikan ke definisi sunnah, apa itu sunnah? Kita juga nggak bisa ngarang definisi itu ya. Definisinya mesti kita ambil dari orang lain. Di kitab Fathul Bari, Fathul Bari itu yang ngarang adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, sarah dari kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau sampai belajar Sahih Bukhari, belajarlah Fathul Bari. Begini bunyinya. As-sunnah, sunnah adalah maja'a, apa-apa saja ja'ah yang telah datang anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Min aqwalihi, dari ucapan-ucapan beliau, wa af'alihi, perbuatan-perbuatan beliau, wa takririhi, ketetapan-ketetapan beliau, wa mahamma bifi'lihi, dan keinginan beliau. Berarti kalau kita mau nyunah seperti hadis yang taraktu fikum amroin, maka syaratnya kita ikutin ucapan Nabi, kita ikutin perbuatan Nabi, kita ikutin ketetapan Nabi, kita ikutin keinginan Nabi. Selesai. Apa bisa? Mari kita cek di zakat fitrah. Kaulnya Nabi tentang zakat fitrah adalah satu sok apa tadi? Kurma dan satu sok. Sampai bayar pakai apa? Wes gak nyunah. Selesai urusan. Karena nyelisih sunnah. Apa begitu? Jawabannya itu yang pertama. Ini saya nanya sekaligus nanti kasih soal. Yang kedua, begitu Nabi sholat, apa dalilnya sholat?
Solu kama ro'aitumuni sholli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Pertanyaannya, dari kita yang hadir pernah nggak lihat Nabi sholat? Pernah? Enggak. Pernah nggak dengar suaranya Nabi sholat? Baca surat apa? Pernah? Enggak. Taunya Nabi sholat dari mana? Hadis. Clear ya? Oke, hadis. Berarti setiap ada orang ngomong sholat, susunan sholat ada hadisnya, maka harusnya diterima. Contoh, di hadis Nabi kalau takbiratul ihram yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Di hadis yang lain Nabi kalau sedekap di dada. Ada yang mengatakan antara perut dan dada. Di hadis Nabi mengatakan Nabi kunut subuh. Di hadis lain tidak. Nabi ketika sujud di menurut hadisnya Wa'il bin Hujr dengkul dulu, menurut Abu Hurairah tangan dulu. Itu pun juga hadisnya begitu. Di hadis ada hadis dari Wa'il, Nabi cuma ngangkat sekali tak gini doang. Di hadis yang lain gerak-gerak. Jadi kalau begitu sholatnya Nabi kita ambil dari hadis, ada variasinya. Jadi saya dapat WA dari teman saya, orang maksain kunut dihilangkan. Saya bilang orang ini nggak ngaji, kunut kok dihilangin gimana? Maksain terawih harus 8, nggak bisa. Hadis terawih itu macam-macam. 8 rakaat Nur Aisyah, 20 rakaat Nur Ibnu Umar, 40 rakaat Nur Tirmidzi, 36 rakaat sebagian menurut Al-Umm Syafi'i. Jadi jumlah rakaat terawih itu ada 8, ada 20, ada 36, ada 40. Jadi kalau Anda mau nyeragamin 8 dengan mengabaikan 20 atau 36 atau 4, kebetulan yang 36 40 nggak pernah dibahas. Coba sampean cari deh di WA ini, ada nggak yang ributin terawih 36 lawan 40? Nggak ada. Tapi coba duit 8 juta, 20 juta, 36 juta, 40 juta. Ayo ributin yang mana? Jangan. Itu giliran terawih 8 sama 20 ribu. Dari mulai dari pengurus. Jadi kalau ada orang maksain di sini terawih di sini 20 Pak. Mau 8 silakan ke belakang nggak apa-apa. Tapi jangan pernah maksain di sini 8 dulu. Karena ada hadis dari Ibnu Umar, Sahih Umar bin Khattab mengikuti pendapat Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab pun bukan orang bodoh. Terawihnya 20, jangan dihilangin. Kalau begitu orang ini nggak pernah lihat TV di Mekah. Di Mekah berapa terawih? 20. Di Medina berapa terawih? Ya sudah, nggak usah maksa-maksain 8. Itu namanya nyari perkara, nggak santun tadi kata bahasa Jawa Didi. Kalau mau santun ya udah, ya memang ngaji bareng ayo. Tuh ya, udah pakai ya? Belum. Sesuai ya? Oh, mulai haus soalnya ini, udah ngomong haus ini ya. Jadi ketika kita ketemu dalil tadi neraka surga dibuka, neraka ditutup, setan diikat. Baca hadisnya bagaimana? Harus pakai tools. Toolsnya itu syarah hadis. Yang ngeluarin syarah hadis ini salah satunya namanya Ibnu Battal Al-Qurtubi. Qurtubi itu dari kata-kata Cordova. Berarti Ibnu Battal itu orang Spanyol. Kalau seandainya waktu itu ada Real Madrid, mungkin dia minta Real Madrid kalau nggak salah. Untungnya hidup zaman dahulu belum ada Real Madrid ya. Untungnya ini ya dia. Ibnu Battal ini orang Spanyol. Beliau mengatakan apa? Makna dari futihat abwabul jannah wa ghulifat abwabun nar wa subitul setan, maknanya dua. Pertama makna sesungguhnya, yang kedua makna majas. Apa itu majas? Ibarat. Makna sesungguhnya memang neraka dibuka, neraka ditutup, surga dibuka, setan diikat, betul. Itu makna sesungguhnya. Makna majasnya ini, ya saya baca hadisnya ya, saronya. Sekecil apapun perbuatan baik yang Bapak Ibu lakukan, anak-anak berbuat lakukan di bulan Ramadan ini, bisa mengantarkan ke surga. Sekecil apapun. Punya kurma 1 biji disedekahkan ke orang, dapat bisa mengantarkan ke surga. Tapi jangan ditiru betulan tuh ya. Masih orang sekurma betulan, sampai mampunya lebih kok ya 1 kilo lah ya, 1 kilo bisa mengantarkan ke surga. Tapi seandainya memang punyanya 1 kurma, insya Allah manfaat.
Neraka ditutup. Perbuatan apapun perbuatan dosa yang kita menyesali, insya Allah kita semua tertutup neraka untuk selamanya. Amin ya. Nah yang ketiga, setan diikat adalah Allah memperkecil pengaruh setan pada perbuatan kita supaya kita ini tahu siapa ini kita. Kalau kemarin-kemarin kita sukanya kita itu mencari kesalahan orang lain, dalam bahasa Indonesianya mencari kambing hitam. Males sholat, setan dituduh. Males ngaji, setan dituduh. Males apa, setan dituduh. Maksiat, setan dituduh. Jadi kesimpulannya, ayo di bulan Ramadan ini, sebagaimana kata Pak Didi Sekjen, ayo di EWM mulai gerakan tidak hanya subuh berjamaah, tapi mulai ngaji dengan metodologi yang sedikit berbeda. Kita ambil tema-tema penting, kita uraikan, tidak fokus di satu mengklaim paling benar karena kebenaran banyak di sana, mazhab banyak. Asal selama itu secara usuliyah tidak salah, nggak apa-apa. Nggak usah ngeklaim paling benar, karena sesungguhnya dari mulai kita balik sampai hari ini kita tidak tahu amal mana yang diterima, maka kita tidak pernah punya referensi nuduh orang lain lebih jelek dari lebih jelek, kita yang lebih baik. Kalau kita tahu sih nggak apa-apa, kalau kita nggak tahu nggak usah. Mari kita sama-sama belajar. Ramadan ini bulan belajar, bulan mengasah ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita di 11 bulan yang akan datang manfaat.